Halo teman-teman semua, selamat datang dan berjumpa lagi bersama di channel yang akan membedah dunia hingga ke inti. Amerika Serikat adalah negara federal yang terdiri dari 50 negara, bagian dan satu distrik federal, Washington, D.C. Ibu kota Amerika Serikat adalah Washington, D.C. Pada abad ke-16, bangsa Eropa mulai menjelajahi Amerika. Christopher Columbus adalah orang Eropa pertama yang mencapai Amerika pada tahun 1492. Negara ini terus berkembang hingga pada akhirnya menjadi sebuah benua yang sangat maju, hingga menjadi salah satu negara adidaya dunia. Negara ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, penuh dengan peristiwa-peristiwa penting yang telah membentuk dunia kita. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa fakta unik dan mungkin aneh tentang sejarah Amerika Serikat. Fakta-fakta ini mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, jadi jangan lewatkan video berikut. Pada tahun 1941, para peneliti di Illinois menemukan jamur Penicillium chrysogenum pada melon yang menyebabkan produksi penisilin jauh lebih banyak daripada penemuan awal Dr. Alexander Fleming. Penemuan ini dilakukan oleh tim peneliti dari University of Illinois, dipimpin oleh Dr. Howard Florey dan Dr. Ernst Chain. Mereka menemukan bahwa jamur Penicillium chrysogenum menghasilkan lebih banyak penisilin daripada jamur Penicillium notatum yang ditemukan oleh Dr. Fleming. Penemuan ini merupakan titik balik penting dalam sejarah medis. Penisilin adalah antibiotik pertama yang efektif melawan infeksi bakteri. Sebelum penemuan ini, infeksi bakteri adalah penyebab utama kematian di dunia. Penemuan ini memungkinkan para peneliti untuk memproduksi penisilin dalam jumlah besar. Penisilin mulai digunakan secara luas untuk mengobati infeksi bakteri selama Perang Dunia II. Penisilin telah menjadi salah satu obat paling penting dalam sejarah medis. French Broad River adalah sungai yang terletak di negara bagian Carolina Utara dan Tennessee, Amerika Serikat. Sungai ini memiliki panjang sekitar 392 km dan mengalir ke utara. French Broad River adalah salah satu sungai tertua di dunia, diperkirakan berusia antara 295 juta dan 305 juta tahun. Sungai ini lebih tua dari pegunungan yang dilaluinya, yaitu Pegunungan Appalachia. French Broad River bersumber dari Blue Ridge Mountains di Transylvania County, Carolina Utara. Sungai ini mengalir ke utara melalui kota-kota seperti Brevard, Asheville, dan Hendersonville. French Broad River kemudian memasuki Tennessee dan bergabung dengan Sungai Holston di Knoxville. Gabungan kedua, sungai ini membentuk Sungai Tennessee. French Broad River adalah sungai yang penting bagi ekosistem dan perekonomian di wilayahnya. Sungai ini merupakan habitat bagi berbagai jenis ikan, burung, dan hewan lainnya. French Broad River juga merupakan sumber air minum dan irigasi bagi penduduk di sekitar sungai. Selain itu, French Broad River juga menjadi objek wisata yang populer, terutama untuk kegiatan olahraga air seperti arung jeram, kayak, dan kano. Kebakaran besar Chicago pada tahun 1871 adalah salah satu peristiwa paling menghancurkan dalam sejarah kota tersebut. Kebakaran yang terjadi selama 3 hari itu menghancurkan lebih dari 17.000 bangunan dan menewaskan lebih dari 300 orang. Untuk membangun kembali kota, Chicago membutuhkan kayu dan kayu gelondongan untuk bahan bangunan. Salah satu sumber bahan bangunan yang digunakan berasal dari kota Singapura, Michigan. Pada awalnya, pengiriman kayu dari Singapura ke Chicago berjalan lancar. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan di Singapura mulai berkurang. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi dari Chicago dan juga oleh praktik penebangan yang tidak berkelanjutan. Pada tahun 1841, hutan di Singapura telah habis. Kota ini pun menjadi tidak layak huni. Penduduknya mulai meninggalkan kota dan mencari tempat tinggal baru. Hilangnya kota Singapura adalah salah satu konsekuensi dari kebakaran besar Chicago. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana permintaan yang tinggi akan bahan bangunan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Elang botak atau Haliaetus leucocephalus adalah burung nasional Amerika Serikat. Burung ini dipilih sebagai lambang negara pada tahun 1782 dan gambarnya telah menghiasi berbagai dokumen dan simbol negara Amerika Serikat, termasuk bendera, mata uang, dan lambang presiden. Pemilihan elang botak sebagai lambang Amerika Serikat memiliki beberapa alasan. Pertama, elang botak adalah burung yang kuat dan gagah.
Burung ini memiliki cakar yang tajam, sayap yang lebar, dan penglihatan yang tajam. Karakteristik-karakteristik ini melambangkan kekuatan, kedaulatan, dan kebijaksanaan. Kedua, elang botak adalah burung yang asli dari Amerika Utara. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang mandiri dan memiliki sejarah yang panjang. Ketiga, elang botak adalah burung yang omnivora. Hal ini melambangkan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang terbuka dan menerima semua orang, tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang. Pada tanggal 23 April 1982, Wali Kota Key West, Florida, Dennis Wardlaw, mendeklarasikan pemisahan Florida Keys dari Amerika Serikat. Deklarasi ini dilakukan sebagai protes terhadap pos pemeriksaan pemerintah yang baru didirikan di atas jembatan yang menghubungkan Key West dengan daratan utama Florida. Pos pemeriksaan ini didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah federal untuk memerangi penyelundupan narkoba. Namun, para penduduk Key West berpendapat bahwa pos pemeriksaan ini mengganggu lalu lintas wisatawan dan merugikan perekonomian daerah tersebut. Dalam deklarasinya, Wardlaw menyatakan bahwa Republik Chonch, nama yang diberikan untuk negara baru tersebut, adalah negara merdeka yang berdaulat, damai, dan ramah. Dia juga secara simbolis menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa Republik Chonch akan mempertahankan kedaulatannya dengan segala cara yang diperlukan. Deklarasi Wardlaw berhasil menarik perhatian media dan meningkatkan kesadaran tentang masalah pos pemeriksaan. Pada akhirnya, pemerintah federal setuju untuk menghapus pos pemeriksaan tersebut. Namun, deklarasi Wardlaw tetap menjadi salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Key West. Pada tahun 1890-an, Senator Jefferson Davis dari Mississippi mengusulkan penggunaan unta untuk transportasi di Amerika Serikat. Davis percaya bahwa unta adalah hewan yang kuat dan tahan banting yang cocok untuk kondisi gurun di barat Amerika. Davis mengajukan proposalnya kepada Kongres pada tahun 1857. Proposal tersebut disetujui, dan pemerintah federal membeli 50 unta dari Afrika Utara. Unta-unta tersebut dikirim ke Texas dan mulai digunakan untuk transportasi di wilayah tersebut. Pada awalnya, penggunaan unta untuk transportasi terbukti berhasil. Unta-unta tersebut dapat membawa beban berat dalam jarak yang jauh. Mereka juga tahan terhadap panas dan kekeringan. Namun, setelah Perang Saudara, gagasan penggunaan unta untuk transportasi ditinggalkan karena perkembangan kereta api dan kapal uap, yang membuat transportasi lebih cepat dan efisien. Akhirnya, sebagian besar unta yang digunakan untuk transportasi di Amerika Serikat telah mati atau dijual. Pada tahun 1869, negara bagian New Hampshire mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan oleomargarin, produk pengganti mentega yang terbuat dari lemak nabati, untuk diberi warna merah muda. Undang-undang ini dimaksudkan untuk membedakan oleomargarin dari mentega, yang dianggap sebagai produk yang lebih sehat dan lebih alami. Undang-undang ini ditentang oleh produsen oleomargarin, yang berpendapat bahwa undang-undang ini adalah diskriminasi yang melanggar konstitusi Amerika Serikat. Mereka juga berpendapat bahwa warna merah muda akan membuat oleomargarin tampak tidak menarik dan mengurangi penjualannya. Pada tahun 1898, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan Undang-Undang New Hampshire dalam kasus Crandall versus Nevada. Mahkamah Agung berpandangan bahwa undang-undang ini melanggar kebebasan berbicara dan perdagangan. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan kemenangan bagi produsen oleomargarin dan merupakan langkah penting dalam melindungi kebebasan berbicara dan perdagangan di Amerika Serikat. Pada tanggal 5 Februari 1958, sebuah kecelakaan pesawat terjadi di lepas pantai Pulau Tybee, Georgia. Pesawat Angkatan Laut Amerika, sebuah pembom B-47E Stratojet, bertabrakan dengan pesawat latih T-30A Shooting Star yang menyebabkan kedua pesawat jatuh ke laut. Salah satu pesawat yang jatuh, yaitu B-47E, membawa bom nuklir, Mark 15. Bom ini memiliki berat 3.400 kilo dan memiliki daya ledak setara dengan 3 kiloton TNT. Angkatan Laut Amerika mengerahkan kapal selam dan penyelam untuk mencari bom tersebut. Namun, pencarian tersebut tidak membuahkan hasil.
Pada tanggal 16 April 1958, Angkatan Laut Amerika mengumumkan bahwa pencarian bom nuklir telah dihentikan. Angkatan Laut menyatakan bahwa bom tersebut kemungkinan telah tenggelam ke dasar laut dan tidak mungkin ditemukan. Keputusan untuk menghentikan pencarian bom nuklir didasarkan pada risiko ledakan. Jika bom tersebut ditemukan dan diangkat, ada kemungkinan bom tersebut akan meledak dan menyebabkan kerusakan yang parah. Hingga saat ini, bom nuklir tersebut masih belum ditemukan. Bom tersebut dianggap sebagai barang berbahaya dan diklasifikasikan sebagai limbah nuklir. Hot Springs, South Dakota, adalah kota kecil yang terletak di barat daya negara bagian tersebut. Kota ini terkenal dengan sumber mata air panasnya, tetapi juga merupakan rumah bagi koleksi fosil mammoth terbesar di dunia. Koleksi fosil mammoth di Hot Springs terdiri dari 58 mammoth Columbia dan 3 mammoth berbulu. Mammoth Columbia adalah spesies mammoth yang hidup di Amerika Utara selama periode Pleistosen, sekitar 2,6 juta hingga 10.000 tahun yang lalu. Mammoth berbulu adalah spesies mammoth yang hidup di Amerika Utara dan Eurasia selama periode Pleistosen. Fosil-fosil mammoth di Hot Springs pertama kali ditemukan pada tahun 1804 oleh sekelompok penjelajah. Sejak itu, para arkeolog telah menemukan ratusan fosil mammoth di daerah tersebut. Fosil-fosil mammoth di Hot Springs dalam kondisi yang baik saat ditemukan karena daerah tersebut pernah menjadi rawa yang kaya akan bahan organik. Bahan organik ini membantu melindungi fosil dari pembusukan. Koleksi fosil mammoth di Hot Springs dipamerkan di Mammoth Site Museum untuk pembelajaran. Itulah 9 sejarah unik dan aneh yang mungkin belum kalian dengar tentang Amerika. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.